Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ibu para dosen, Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kali ini pada saya eh, untuk saya menyampaikan tentang tugas akhir saya mengenai analisis implementasi soil bioengineering terhadap tingkat produksi jagung di Kecamatan Kalongan, Kabupaten Lampung Timur. Saya sendiri bernama Putra Fajar Setiawan, saya kerap dipanggil Fajar dengan NPM 2175446. Saya berasal dari S1 Terapan Agribisnis Pangan. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dan masalah pada tugas akhir saya. Jadi yang pertama yakni jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan di Indonesia yang memiliki posisi strategis karena termasuk dalam makanan pokok penduduk Indonesia setelah padi. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang jagung? Pasti kan setelah padi itu memang masyarakat Indonesia cenderung memilih jagung untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok. Dan tentunya perkembangan komoditas jagung di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sistem komoditas jagung di dunia, baik dalam segi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, Provinsi Lampung ini merupakan salah satu provinsi penghasil jagung terbesar kelima dari 10 daerah sentra produksi jagung di Indonesia. Saya juga sudah mencari informasi di data BPS bahwasanya pada tahun 2015 Provinsi Lampung memiliki produksi jagung sebesar 1.502.800 ton dan untuk tingkat produktivitas Provinsi Lampung berada pada angka 5,12 ton per hektar. Nah, ini merupakan data BPS yang saya sudah peroleh, bahwasanya ada 5 kabupaten dengan memiliki data produksi dan produktivitas terbesar. Saya ambil 5 terbesar di Provinsi Lampung. Yang pertama diduduki oleh Lampung Timur dengan produksi sebanyak 735.743 ton dengan produktivitas 51,86 kuintal per hektar. Dan selanjutnya disusul oleh Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Kanan seperti pada tabel dari BPS yang saya peroleh. Hal inilah yang mendukung pembentukan isu strategis pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Mitigasi dampak dan resiko lingkungan hidup perlu dibenahi oleh pihak pemerintah daerah dengan merangkul dan mengajak masyarakat untuk bekerjasama. Jadi apabila Provinsi Lampung untuk lebih maju untuk mendukung daya tampung lingkungan hidup, maka saya harapkan pemerintah itu mampu merangkul dan mengajak masyarakat untuk bekerjasama untuk menciptakan mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup tersebut. Salah satu pembinaan mitigasi tersebut mencakup pada permasalahan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan dan proteksi keanekaragaman hayati, dan tentunya penerapan soil bioengineering. Jadi sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih istilah soil bioengineering itu apa? Jadi di sini saya berikan informasi bahwasanya istilah soil bioengineering secara umum dapat didefinisikan sebagai yang berkaitan dengan penggunaan material hidup atau living material. Dalam solusi green atau bioengineering perlu pertimbangan yang tepat berdasarkan iklim, tipe tanah, dan tentunya biaya. Pada daerah dengan kondisi iklim panas, tanah cukup kuat dan kohesif, barangkali cukup hanya dengan ditutup rumput biasa sebagai proteksi lereng. Nah, untuk tujuannya saya ada 3 tujuan pada tugas akhir ini, dan seperti yang dapat teman-teman lihat, para dosennya juga di sebelah kiri itu bahwasanya terdapat gambar dari contoh penerapan soil bioengineering, yaitu menggunakan living material atau material hidup. Dan untuk tujuan itu saya di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yakni mengidentifikasi kondisi lahan pertanian jagung di Kecamatan Pekalongan. Yang kedua yakni menganalisis cara penerapan soil bioengineering di Kecamatan Pekalongan. Yang ketiga yakni menganalisis dampak penerapan soil bioengineering di Kecamatan Pekalongan. Nah, untuk kerangka pemikiran ini saya ambil dari salah satu sumber di Google bahwasanya terdapat 3. Di sini terdapat mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarpras dan penggunaan teknologi. Ini kebijakan program ketahanan pangan ya. Terus yang kedua yakni revitalisasi sistem pangan nasional antara lain dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan.
Nah, yang ketiga yakni tentang pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua atau Merauke untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain dengan pemberdayaan transmigrasi atau petani, existing, dan investasi small farming pada lahan. Untuk sebelah kanan, ya ini tentang kerangka pemikiran yang saya telah buat, di mana tentunya suatu perubahan atau mitigasi dari untuk mencapai keseimbangan atau ketahanan pangan tersebut tentunya didukung oleh kebijakan pemerintah pada dasarnya. Nah, dari kebijakan pemerintah tersebut maka akan terdapat perubahan dan juga mendorong tentang mata pencarian yang ada. Dari kedua aspek tersebut akan timbullah dari dampak perubahan, di mana dampak perubahan tersebut terbagi menjadi dua sektor, yakni sektor sawah dan sektor perkebunan. Mengapa saya mengambil dua sektor ini? Karena di Kecamatan Pekalongan itu untuk sektor sawah kita bisa berfokus pada jagung, dan sektor perkebunan itu saya ambil juga karena di sekitar aliran sungai tersebut yang akan diterapkan soil bioengineering itu terdapat perkebunan kopi ada, perkebunan coklat ada, dan perkebunan semangka juga ada. Dan dari dua sektor ini maka nantinya diharapkan akan mendapatkan perubahan infrastruktur. Infrastruktur itu yang lambat laun akan merubah baik struktur tanah maupun struktur soil bioengineering akan diterapkan dan akan melibatkan perubahan suprastruktur, yakni semua struktur yang ada. Selanjutnya, hipotesis. Di sini saya sudah menyimpulkan atau menggunakan probability atau kemungkinan atau praduga tentang hipotesis yang akan saya gunakan, di mana tercipta H0 adalah tidak ada perubahan antara tingkat produksi jagung sebelum dan sesudah penerapan soil bioengineering, dan H1 yakni terdapat perubahan antara tingkat produksi jagung sebelum dan sesudah penetapan soil bioengineering. Untuk penyimpulan data atau pengambilan data, saya akan menggunakan saya akan menggunakan uji Wilcoxon rank test, di mana nanti akan mendapatkan kesimpulan bahwasanya ada atau tidak adanya perubahan sebelum dan sesudah penerapan soil bioengineering. Selanjutnya mengenai kontribusi. Kontribusi yang ingin saya capai, saya mengharapkan bahwasanya soil bioengineering itu dapat digunakan oleh para petani pada lahan yang dimiliki dan dapat meningkatkan hasil produksi, terutama pada komoditas jagung. Dan tentunya dengan perubahan peningkatan hasil produksi, jagung dapat meningkatkan pendapatan para petani dan juga akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Inovasi soil bioengineering ini juga diharapkan dapat membantu memperbaiki ekosistem yang sudah rusak akibat aktivitas manusia yang kurang atau bahkan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, mengenai tempat dan waktu. Untuk tempat sendiri itu saya ambil Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini tempat ini saya ambil karena seperti pada data BPS di atas atau BPS tadi, bahwasanya Kabupaten Lampung Timur tuh menduduki posisi pertama penghasil produksi jagung terbesar di Provinsi Lampung, dan Kecamatan Pekalongan pun termasuk dalam kecamatan yang memproduksi jagung dalam cakupan yang besar. Dan untuk waktu itu akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli pada tahun 2025. Dan untuk alat dan bahan, yang pertama pastinya tentang menggunakan tanaman hidup, itu dapat berupa ranting, batang, pepohonan, dan dedaunan. Yang kedua, tanah. Mengapa tanah digunakan? Karena tanah dapat membantu sebagai penopang antara di sela-sela tanaman hidup tersebut atau living material. Dan yang kedua yakni buku, alat tulis, ember, sorong, gembor, cangkul, dan golok. Buku dan alat tulis tentunya untuk mencatat apa yang akan dihasilkan. Ember itu untuk membantu mengangkut tanah, itu pun juga dengan sorong. Gembor untuk melunakkan tanah agar mudah dibentuk sebagai penopang. Cangkul untuk mencakul atau mengambil tanah tersebut, dan golok untuk memotong ranting-ranting atau batang pohon yang ada. Oke, sekian presentasi mengenai tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas kesempatan yang juga saya berterima kasih kepada teman-teman dan para dosen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.